Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thoibah dari Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta Selatan untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Menurut Biro Pusat Statistik dan UNDP 1997, Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Supomo 1999, Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara atau wilayah. Menurut Suparman 1986, kriteria analisis indeks pembangunan manusia yaitu: pertama, status rendah, IPM kurang dari 50, kedua, status menengah bawah, IPM antara 50 sampai 66, ketiga, status menengah atas, IPM antara 66 sampai 80, keempat, status tinggi, IPM lebih dari 80. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, pendidikan ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin terciptanya tujuan pembangunan manusia, 4 hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, produktivitas. Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses pencapaian pendapatan dan nafkah. Kedua, pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui. Keempat, pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Pada tahun 2018, angka harapan hidup di Jakarta Selatan yaitu 73,93. Bisa kita lihat pada tabel, angka harapan hidup tahun 2016 sebesar 73,83, tahun 2017 sebesar 73,84, dan tahun 2018 sebesar 73,93. Ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Jakarta Selatan semakin tinggi dan tingkat kesehatan masyarakat semakin berkualitas. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup. Tingkat produktivitas masyarakat yang meningkat dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi angka harapan hidup, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi. Artinya, angka harapan hidup yang terus meningkat mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat Jakarta Selatan, baik dari sarana maupun pelayanan kesehatan. Pada tahun 2018, harapan lama sekolah di Jakarta Selatan yaitu 13,31. Bisa kita lihat pada tabel harapan lama sekolah. Tahun 2016 sebesar 13,22, tahun 2017 sebesar 13,27, dan tahun 2018 sebesar 13,31. Ini menunjukkan bahwa anak-anak di Jakarta Selatan memiliki harapan untuk dapat menamatkan pendidikan hingga diploma 1. Pendidikan berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik,
karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding dengan yang berpendidikan rendah. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibanding dengan mereka yang berpendidikan rendah. Artinya, harapan lama sekolah di Jakarta Selatan yang terus meningkat menunjukkan masyarakat di Jakarta Selatan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kecerdasan warganya dan mudahnya fasilitas pendidikan. Pada tahun 2018, indeks pembangunan manusia di Jakarta Selatan yaitu 84,4, di atas IPM di DKI Jakarta secara keseluruhan yang ini 78,99. IPM di Jakarta Selatan merupakan yang tertinggi dibanding wilayah lainnya. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Jakarta Selatan merupakan yang paling berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berarti, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Jakarta Selatan sudah meningkat. Karena untuk mempengaruhi dan terus meningkatkan IPM, yang utamanya adalah terus berupaya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pentingnya pembangunan manusia, di mana dalam pembangunan manusia tersebut tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja, melainkan terkait juga dengan peningkatan kapasitas dasar manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Pembangunan manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia di Jakarta Selatan selalu meningkat. Hal ini bisa kita lihat dari pertama, faktor sumber daya di Jakarta Selatan yang tersedia. Kedua, produktivitas penduduk Jakarta Selatan terlihat dari angka harapan hidup yang selalu meningkat yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan di Jakarta Selatan, di mana anak-anak di Jakarta Selatan memiliki harapan untuk dapat menamatkan pendidikan hingga diploma 1. Sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.